Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu junnah al-hadis la nabiyya ba'da. Puja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan hari kedua, yakni pada bulan yang mulia, yakni Syahrul Ramadan. Alhamdulillah, Allah taala telah memperjumpakan kita dalam kesempatan ini dalam rangka pengisian ruhaniyah di dalam apa itu yang dimaksud atau yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua, amin. Merahmati, melindungi, dan memberikan kepada kita kelancaran di dalam menjalani ibadah yang suci ini, yakni berpuasa pada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa sholawat teriring salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, manusia yang paling agung sepanjang masa, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, alimul ulama, kepada guru-guru kita, dan alhamdulillah agama yang begitu indah rahmatan lil alamin ini telah sampai kepada kita, umat beliau di akhir zaman, yang semoga mudah-mudahan juga kelak di yaumil qiyamah kita diberikan syafaatul uzma oleh beliau, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku semua, para santri Pondok Pesantren Salafi Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Kita lanjutkan ini pembahasan tentang fadilah, ya, fadilah Syahrul Ramadan yang termaktub dalam kitab Duratun Nasihin karya Al-Alamah Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Ghawawi rahimahullah taala, yang sebetulnya berisi 75 pasal, namun dalam pertemuan ini kita lanjutkan pasal yang pertama, yakni keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah kita bahas sebelumnya malam kemarin, tepat juga jam 2:30 dini hari, dan sekarang pun jam 2:30 dini hari kita lanjutkan pembahasannya. Bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala. Makanya di dalam kitab Jubdatul Wa'ijin disampaikan, kalau sampai kita tidak diampuni pada bulan yang mulia ini, maka sangat merugilah diri kita. Seperti apa yang baginda Rasulullah SAW beliau menyampaikan, ada 3 poin manusia yang terhina di muka bumi ini. Yang pertama adalah ketika disebut nama baginda Rasul, ya, kita tidak bersolawat kepadanya, itu kita sedang terhina. Kita akan dihina dan terhinakan. Yang kedua, terhinalah orang yang ketika orang tuanya masih hidup tetapi kita tidak berbakti kepada mereka. Ya. Dan yang ketiga, bila mana tiba, ya, bulan suci Ramadan tetapi
kita dalam keadaan berlumur dosa, kita belum memohon ampun kepada Allah, tidak diampuni sampai bulan Ramadan itu selesai habis, maka kita adalah orang yang terhina, orang yang dihinakan, dan kita dalam keadaan Masya Allah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man sholla alayya yaumal jum'ati mi'ata marratin jaa yaumal qiyamati wa ma'ahu nurun law qusima dzalika nuru bainal khalaiqi kullihim lawasa'ahum." Ya, ini pun tersantum dalam kitab Jubdatul Wa'izin. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia? Beliau menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata baginda Rasul, pada hari Jumat, dan alhamdulillah Ramadan yang kedua ini, yakni tanggal berapa sekarang? Tanggal 24 Maret 2023 adalah jatuh pada hari Jumat. Jadi sesiapa saja yang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat sebanyak 100 kali. Biasanya kita membaca sholawat Nabi itu ba'da sholat fardu, subuh dan maghrib. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai untuk subuh ini sehingga bisa membaca sholawat Nabi yang biasa kita lantunkan di pondok, yakni asma sholawat Jibril dengan lafaz sallallahu ala Muhammad. Maka barang siapa membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat sebanyak 100 kali, maka kelak kalau nanti kiamat tiba, orang yang membaca sholawat tersebut yang rutin istiqomah setiap hari Jumat, ya, maka ketika kiamat tiba, orang tersebut akan datang disertai dengan cahaya yang bersinar. Ya, jadi ada orang, kata Nabi, dia sering baca sholawat pada hari Jumat, dan sholawatnya 100 kali. Maka kalau misalkan esok kiamat kubur terjadi, kita diwafatkan oleh Allah, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat tersebut, maka dalam keadaan badan kita bercahaya, bersinar terang, ya, yang seandainya saking terangnya cahaya ini tentunya lebih terang daripada cahaya bolham, lebih terang daripada cahaya mobil, lebih terang daripada cahaya matahari. Yang kata baginda Rasul, andai kata tubuh kita ketika bercahaya itu cahayanya dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk di alam jagat raya ini, ya, kita berikan cahayanya ke gunung, ke gua, ke lautan, ke langit, ke angkasa raya, setiap orang kita berikan cahaya, ya, maka ya niscaya meratalah mereka semua, ya, artinya ya akan menyinari mereka semua, tidak akan ada habis-habisnya. Begitu. Beda dengan cahaya lampu di sini. Kalau ini ada lampu di sini, ya di sini saja terangnya. Ya, di empang sana nyala apa enggak? Enggak, karena memang lampunya di sini. Jadi orang yang baca sholawat pada hari Jumat sebanyak 100 kali, meskipun dia duduknya di pondok Riyadhah, tapi cahayanya akan sampai tembus sampai ke Amerika, sampai tembus ke ruang angkasa, luar biasa. Bahkan seluruh makhluk akan terkena cahayanya. Yang bersembunyi akan kebagian, yang di dalam lautan pun akan kebagian cahayanya. Masya Allah. Inilah salah satu karunia terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita beruntung menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih untuk para santri wabil khusus, nanti ketika sholat Jumat gitu ya, khawatir nanti lupa, tetap membaca sholawat. Bagaimana dengan yang akhwat, yang perempuan? Ya kan bisa di pondok baca, meskipun sedang berhalangan, sedang haid, tetapi inilah amalan ibadah yang tidak perlu menggunakan wudu, tetapi bisa dibaca. Itulah yang namanya bacaan sholawat.
Baca sholawat bisa dimanapun, yang penting tempatnya baik. Ya, lingkungannya bersih, kita baca sholawat. Dan itu pun sholawat banyak versinya, banyak jenisnya. Ada sholawat Ibrahimiyah, ya ada sholawat, oh banyak, apalagi yang akhir zaman sekarang ada sholawat Tibil Kulub, sholawat Ashkil, ya banyak sholawat fulus, banyak ya. Bahkan ulama sampai menciptakan ada yang namanya sholawat poligami. Tahu poligami? Jadi kalau suami ingin punya istri baru, ya itu ada sholawatnya. Ya, itu namanya sholawat poligami, biar istri yang pertama itu tunduk taat. Ya, dan kemudian ada itu. Makanya rata-rata ulama itu banyak yang punya istrinya ada 2, ada 3 mungkin di sana. Gitu ya. Ada sholawat fulus, dengan sholawat dapat uang. Ya. Jadi kalau Abia tuh dapat ijazah dari guru itu namanya Asma Sholawat Tirta Banyu Fulus. Ya. Tidak hanya kita itu dapat uang, tetapi dari uang bisa mendatangkan uang-uang yang lain. Gitu ya. Makanya kalau menemukan ada uang, kemudian ada tulisan raja, itu salah satunya adalah Asma atau Kosam Banyu Tirta Fulus. Itu sambung ya kepada alimil ulama, para waliullah. Ya. Makanya nih para habaib, para ulama nggak ada yang kerja, jarang ada yang kerja ya. Tapi uangnya banyak. Kalau dipikir ceramah nggak mungkin tiap hari ceramah. Paling namanya kiai ulama sebulan sekali. Nggak mungkin sekali ceramah 50 juta, nggak mungkin. Coba siapa yang pernah lihat habaib kerja, misalkan maaf ya kerja nembok, ngadu, nggak pernah ya. Tapi lihat luar biasa. Di habaib. Baru sampai tasawuf doang. Makanya kerja kasar kayaknya. Udah nama kalau udah tinggi begitu masih lah kerjanya dapat uang. Kayak ambil gitu. Dengan sila begitu ya. Orang terbantu, kita pun sangat dibantu. Begitu. Makanya ulama-ulama ya, bahkan ada satu ulama yang punya kebiasaan. Sampai sekarang ulama masih hidup, ada. Ya cuma Nabi lupa namanya. Dalam sebuah riwayat ya, ini dari mulut, dari lisan ke lisan menyampaikan, beliau itu kebiasaannya adalah membuang uang ke laut. Membuang uang. Jadi kalau uang udah banyak, beliau itu punya toko. Ya, nah, toko kan normal ya, tapi penghasilannya besar. Anehnya yang belanja normal segitu aja, cuman uangnya banyak terus dilaci. Ya, nah kalau setiap 1 bulan itu atau setiap hari tertentu ke pinggir pantai, ke laut ya yang ada ombaknya besar, ada tanggul, dibuang-buang uang. Ya, memang sih nggak besar, paling sekali buang ya 1 miliar gitu, nggak gede sih sebetulnya. Bisa diambil. Ya, sebetulnya bisa diambil, sangat bisa. Cuman kalau kita begitu, cuman beliau kalau tidak salah nggak tahu mengizinkan kenapa tidak ya bisa diambil. Hanya saja yang jadi pokok pembahasan adalah dari mana beliau dapat uang. Dan amalan yang terakhir yang kita tahu adalah amalan yang kemarin yang di Sya'ban. Itu mencatat salah satu ayat, ada yang ambil di share di grup ya, disuruh mencatat aja nih. Sana kalau dibuka sama ya di grupnya. Itu ya. Itu harus dicatat. Maka barang siapa yang mencatat ayat tersebut, yaitu dari beliau Abi dapatnya dari Habib Salim As-Satiri. Ya. Kemudian kita lipat, kita simpan di tempat uang, mau itu di laci, di dompet, di HP, tapi syaratnya selama setahun nggak boleh dibuka-buka itu. Maka uang akan datang, berdatangan dari manapun arahnya. Artinya begini, Abia kan saya nggak kerja, kok dapat uang? Bisa jadi ada yang ngasih. Abia, saya kan nggak kerja, kok dapat uang? Saya kan lagi mondok di sini, bisa jadi semua digratiskan. Itu pun bagian daripada rezeki. Ya, makanya jangan sampai hilang harapan bahwa syariatnya kalau ingin dapat uang harus kerja. Itu hanya syariat saja, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, kita mah malam sekarang ya ada ini ya. Memang nggak ada ya ini ya. Tadi kan Stea Ori.
Terakhir Abia lihat beliau ini di sana dibayar apa memang luntang lantung. Jalan terus kamera. Iya bos. Jadi viral. Kita subscribernya udah banyak, udah hampir 1 juta. Tapi tiba-tiba jalan tuh. Itu orang Jawa Tengah sampai Japri ke Abia katanya. Ustaz, ini live streaming apa enggak ini? Ya kan kita, kan tapi profilnya itu ya, gambarnya ini profilnya, gambarin. Status juga di share itu. Ya ada yang pada komentar begitu. Kata Abia belum berani ini ya. Cuma kita subscribernya udah banyak. Padahal beliau itu sudah MPDI, Master Pendidikan, udah S2. Tapi live streaming. Sekarang beliau meminta Abia untuk memberikan nama majelis. Jadi beliau itu mau membangun majelis di kampungnya, majelis besar. Ya itu nama majelisnya pengen Abia yang ngasih. Kata Abia, wah itu nunggu isyarah dulu, kata Abia mau istikharah dulu. Sekarang belum Abia berikan. Ya. Jadi kita meskipun wong desa, kita orang kampung di sini, ya insya Allah nama Pondok Riyadhah itu udah di mana-mana sampai ke Dubai. Ya sampai di Dubai pun kita dikenal. Lebih lumayan. Ya begitulah ya. Kita lanjut ya. Dan diriwayatkan pula daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man fariha bidukhuli Ramadhan haramallahu jasadahu 'alan nirani. Ya. Man fariha bidukhuli Ramadhan. Barang siapa yang merasa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, ya, haramallahu jasadahu 'alan niran. Ya. Jadi siapa saja yang gembira masuknya bulan Ramadan, asik kita mau puasa. Ya kalau puasa itu pasti nanti, waduh ya malamnya seru, lagi tidur dibangunin. Ya. Kemudian nanti ada yang sahur, kemudian yang terakhir ada mimi peri, ya turun. Yang dinanti-nanti. Ada yang itu. Kita menanti, ya Allah, senangnya luar biasa, Jom. Kalau misalkan kita itu Ramadan suka rame nih, ya. Apalagi mau buka puasa, waduh segala dibeliin, pengen beli A, beli B, beli C, kita minta ke orang tua merengek-rengek, mah pengen es campur, mah pengen ini, pengen itu. Wah, pokoknya kalau Ramadan udah pasti rame aja. Kita senang, bahagia. Bisa ibadah, baca Quran, bisa tadarusan bareng-bareng, oh, pokoknya gitu ya, sampai suara serak. Apa kata Nabi? Haramallahu jasadu 'alan niran. Ya. Maka Allah Ta'ala akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Haram, temenan. Ya. Padahal kita banyak dosa. Kata Allah jangan, ya jangan. Kenapa? Karena itu baru senang. Nggak tahu kita waktu Ramadan kita puasanya batal apa tidak, sempurna atau tidak. Ya, baru senang aja udah begitu bonusnya dari Allah. Baru senang aja sudah dijauhkan, diharamkan dari panasnya api neraka. Itu baru senang. Ya. Nabi nggak bilang kita harus tarawih dulu, puasa dulu sempurna baru jauh dari neraka. Enggak, baru senang doang menyambut. Wah, ini kalau Ramadan nih pasti banyak untung nih, apalagi di Pondok Riyadhah misalkan. Yang ngaji nanti dapat fulus misalkan. Ya, di sini semuanya ya daripada di rumah misalkan segala hal rese ini itu, di sini mah masya Allah misalkan senang, ada kesenangan lain. Itulah yang ingin Abia timbulkan di pondok kita. Ya, ada ciri khas sehingga timbul rasa senang menyambut bulan suci Ramadan yang akhirnya pesan baginda Rasul tersampaikan kepada kita, maka Allah akan haramkan jasad kita daripada panasnya api neraka. Kemudian beliau pun bersabda ini pada halaman yang ke-16,
idza kana awwala lailatin min ramadhana yaqulu Allah ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfir lahu bi hurmati ramadhana fayamurullahu ta'ala al-kiramal katibina fi syahri ramadhana bi ayyatubu yaktubu lahumul hasanati wa la yaktubu alaihimus sayyiati wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba malam pertama bulan suci Ramadan, malam kemarin tuh, malam pertama, malam tarawih pertama kali tiba, maka Allah Ta'ala berfirman, ya, yaqulallahu Ta'ala man dalladzi yuhibbuna fanuhibbu, ya, kata Allah, barang siapa yang mencintai kami maka kami pun mencintainya. Aduh, di sini rame. Mau tarawih abi ya, wah rame. Ya, kita siap-siap nih kan besok mau puasa, kita tarawih dulu. Melaksanakan sholat tarawih merupakan bentuk cinta kepada Allah, bentuk mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila mana kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya pun akan mencintai kita. Ya, wa man dalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Ya, dan barang siapa yang mencari kami, ya, orang tarawih di mana orang tarawihna ya kira-kira? Ah, mau di musola Pondok Riyadhah aja. Wah, pada semangat semua. Kita nyari tempat buat ibadah, soalnya besok mau puasa. Mau tadarusan di mana nih kita? Udah di musola pondok aja di sini. Ya. Bila mana kita mencari keriduan Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya pun akan mencari kita. Dan barang siapa yang memohon ampun kepada kami, kepada Allah dan Rasulnya, ya, tentunya kalau mohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan mengampuninya demi kemuliaan bulan Ramadan ini. Surah apa tadi? Itu. Ya. Jadi, ya, barang siapa yang memohon ampun, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampuni kita. Atas dasar apa? Atas dasar, ya, wasilah kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Lalu Allah Ta'ala akan menyuruh para malaikat mencatat amal yang mulia agar pada bulan Ramadan mereka, ya, mencatat kebaikan-kebaikannya saja dan tidak mencatat keburukan-keburukannya. Jadi ketika kita pertama nih ya, ini konsepnya begini. Kita itu senang dulu dengan Ramadan. Kalau sudah senang itu tanda cinta. Kalau kita mencintai Allah, Allah pun akan mencintai kita. Kalau kita sudah mencintai Allah, kita sedang mencari ridha Allah, maka Allah pun akan mencari kita. Ketika kita mencari ridha Allah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan mengampuni kita. Maka dengan cinta dan pengampunan itu, Allah Ta'ala akan menyuruh para malaikat-malaikat Allah, malaikat yang mulia-mulia, malaikat kalau manusia ibaratnya yang soleh-soleh, ya, agar apa? Ya, agar pada bulan Ramadan ini para malaikat hanya mencatat kebaikan kita saja. Loh, emang kita nggak pernah berbuat buruk? Ya mungkin pernah berbuat buruk pada bulan yang mulia ini, tetapi atas dasar kecintaan kita kepada Allah dan wasilah kecintaan kita kepada bulan yang suci Ramadan ini, maka Allah Ta'ala akan menyuruh para malaikat agar mencatat kebaikan kita saja. Keburukannya gimana kita berbuat maksiat yang lain? Tidak dicatat. Sebab bagaimana? Sebab kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya, dan diakhiri apa kata Allah Ta'ala?
Ya, wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Ya. Dan Allah Ta'ala akan menghapuskan darinya dosa-dosa yang telah berlalu, yang telah kelewatan, yang sudah terlewat hari-hari sebelumnya. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat, ya. Hanya modal kita itu rindu menyambut Ramadan, kemudian kita cinta kepada Allah atas wasilah senangnya bulan suci Ramadan, maka akan timbul, apalagi kalau kita memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, ya, yang mungkin pernah kita dengar ada 10 hari, 10 hari dan 10 hari, ya, dalam satu bulan Ramadan ini ada untuk pengampunan dan untuk rahmat dan sebagainya. Maka itu berkaitan dengan hadis ini. Maka oleh karenanya kita akan diberikan bonus yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hanya dicatat kebaikan-kebaikan saja. Keburukan kita tetap dosa mungkin, hanya saja tidak dicatat sebagai bonus dari Allah, ya, atas wasilah kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Bahkan dalam kitab Al-Hayat disampaikan bahwa diriwayatkan pula lembaran-lembaran atau suhuf daripada pegangan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Ya. Kalau dalam mukadimah kitab apa ya, hampir lupa lagi lah. Dulu gitu ya. Itu ulama pernah menyampaikan sekilas bahwasannya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini ada berapa? Ada 104 kitab. Harus ingat ada 104 kitab. Ya. Tetapi yang ujungnya ada 4 kitab yang wajib kita imani, tapi 1 yang wajib diamal, termasuk kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Itu kita imani bahwa kitab tersebut ada, kitab samawi. Ya, kitab dari Allah. Tetapi 1 saja yang kita amalkan, yakni Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang agung, yang suci. Tetapi selain daripada itu, ada lembaran-lembaran suhuf-suhuf yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ternyata itu diturunkan oleh Allah pada malam pertama bulan Ramadan. Kitab Taurat pun diturunkan pada malam ke-6 bulan Ramadan. Malam pertama itu diturunkan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim. Harus ingat, catat. Ya. Jadi pada malam pertama Ramadan itu diturunkan suhuf-suhuf, ya, atau lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-6 itu diturunkan kitab Taurat, ya. Pada malam ke-6 itu bahkan setelah lewat 700 tahun, ya, dari dulu, dari zaman apa tuh ya, dari suhuf Ibrahim alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan pada malam ke-12 bulan Ramadan, ya. Jadi pada malam pertama suhuf Nabi Ibrahim, pada malam ke-6 adalah kitab Taurat, pada malam ke-12 adalah kitab Zabur, ya. Dan jarak antara Taurat dan Zabur itu 500 tahun. Kemudian kitab Injil diturunkan pada malam ke-18 bulan Ramadan. Itu jaraknya dengan Taurat dengan Zabur yakni sekitar 1200 tahun. Ya. Dan Al-Qur'an, kitab Al-Furqan atau Al-Qur'an ini diturunkan pada malam ke-27 Ramadan. Ya, itu 620 tahun sesudah kitab Injil diturunkan. Harus ingat urutannya nih ya. Malam pertama Ramadan itu yang Allah turunkan adalah suhuf atau lembaran-lembaran untuk Nabi Ibrahim. Pada malam ke-6 diturunkan kitab Taurat. Pada malam ke-12 diturunkan kitab Zabur.
pada malam ke-18 diturunkan kitab Taurat, dan pada malam ke-27 diturunkan kitab suci Al-Quran. Ya, itulah urutan-urutan diturunkannya kitab-kitab samawi, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh para anbiya, tentunya yang terpilih. Ya, dikarenakan kita sudah jam 3, waktunya untuk menjalankan ibadah, yakni sahur. Ya, nanti kita lanjut dengan sholat subuh berjamaah. Ya, jangan lupa kita tilawah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk maqala wal tanbul maqala ihdina syiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.